Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ternyata Allah ilhamkan manusia itu dengan dua sifat. Allah berikan manusia itu dengan dua sifat. Sifat yang pertama fujurah, kata Allah. Sifat keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki tamu yang paling istimewa, yang umat Islam menunggu kedatangan beliau. Marhaba ya Ramadan. Namun ada beberapa manusia melaksanakan saumu Ramadan, namun setelah pasca Ramadan tidak berhasil, hanya mendapat lapar dan haus saja. Allah ingatkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syam ayat ke-7 dan ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, kata Allah. Allah berikrar, Allah bersumpah. Mengapa Allah berikrar? Mengapa Allah bersumpah? Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ternyata Allah ilhamkan manusia itu dengan dua sifat. Allah berikan manusia itu dengan dua sifat. Sifat yang pertama fujurah, kata Allah. Sifat keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, sidang Jumat ini menaikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan Allah kesehatan. Adakah pernah kesehatan itu benar-benar kita rasakan, benar-benar kita telaah? Siapa yang memberi kesehatan? Allah. Pernahkah dengan kesehatan itu kita tunduk sujud kepada Allah? Bahkan dengan Allah berikan kesehatan, kita tidak pernah tunduk sujud kepada Allah, ingkar kita kepada Allah. Allah kasih kekayaan kepada kita, harta, mobil, rumah. Allah kasih rezeki kepada kita. Namun keingkaran kita kepada Allah, tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tidak
tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Masih banyak kita tindas fakir miskin. Kita biarkan saudara-saudara kita, tetangga kita yang tidak makan, kelaparan. Bolak-balik kita ke tanah suci Mekah, umroh haji. Namun saudara-saudara kita, tetangga kita, masih ada yang putus sekolah dan kelaparan. Inilah sifat keingkaran kita kepada Allah, rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Tak kita perhatikan tetangga kita. Allah kasih mata. Untuk apa mata itu? Untuk melihat kebenaran ayat-ayat Allah. Mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun dengan mata yang diberikan Allah, kita biarkan kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita. Ini tanda kufur kita kepada Allah. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih telinga, Allah kasih tangan, Allah kasih mulut, Allah kasih kaki. Sempurna kita. Namun apa kesempurnaan yang diberikan Allah Ta'ala, kita tetap kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sifat yang kedua Allah berikan kepada kita adalah wataqwaha. Sifat takwa kita kepada Allah, tunduk kita, merasa rendah diri kita di hadapan Allah. Tak ada apa-apanya kita di hadapan Allah, tak perlu sombong kita, tak perlu angkuh kita. Mengapa? Ilmu yang Allah titipkan kepada kita untuk berguna bagi orang banyak, bagi kemaslahatan umat, bukan untuk memperkaya diri kita, bukan untuk mengakal-ngakali umat. Kita lihat belakangan ini terjadi di YouTube. Ada pemahaman baru Syiah. Yang istri orang itu halal kita pergauli. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Alasan mereka karena suka sama suka. Ini tidak ada aturan di dalam Al-Quran. Tidak ada aturan dalam Al-Quran. Maka Al-Quranlah pedoman hidup kita. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat fujurah manusia ini. Ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Mekah sudah menghijau. Itu tanda-tanda yang Rasul gambarkan di dalam hadisnya.
Apabila kota Mekah sudah menghijau, maka tanda-tanda akan datang kiamat. Arab Saudi akan habis minyak, akan tetapi berlimpah air. Mengapa berlimpah air? Karena akan terjadi banjir. Inilah manusia yang ingkar kepada Allah. Apakah Indonesia seperti Arab Saudi? Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillahi min dzalik. Masih banyak ulama-ulama yang lurus di Indonesia. Walaupun ada juga ulama yang menyimpang. Saudaraku sedang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, mari dengan momentum datangnya Ramadan, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan jasad kita dari segala kotoran yang menempel, baik di jasad kita, di hati kita, di jiwa kita. Bersihkan. Supaya apa? Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kehidupan kita tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, membawa keberkahan bagi umat Islam, membawa keberkahan bagi desa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghijabah seluruh doa kita, agar kiranya kita nanti di akhir hayat lisan kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikril hakim. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.